Silakan kita persiapan untuk ke kandang cacing komunal. Ayo kita berangkat sekarang. Let's go. Mas, dibuka. Anu jendela sih nang jero buka kok. Ini Pak, kandang cacing kami. Kasih kandang, Pak. Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Ngesti Waluyo periode 2021-2022 awalnya itu mendapat pengumuman mengenai program hibah pemberdayaan masyarakat desa, dan kami mencoba membuat proposal dengan topik Kampung Cacing untuk masyarakat desa yang kreatif dan sejahtera. Dan kami presentasi, lalu puji Tuhan kami mendapatkan dana hibah sebesar 36.250.000, dan untuk pelaksanaannya sendiri kami sudah mulai bekerja bakti bersama para warga desa dan kelompok ternak, dibimbing oleh dosen pembimbing kami Ibu Eka Ratnawati untuk membangun kandang cacing komunal. Menurut saya, teori yang sudah didapatkan dari kampus itu keperawatan komunitas sangat sesuai untuk diterapkan di lapangan. Kami bisa belajar mengenai bekerja sama, mengenai kolaborasi dengan masyarakat sekitar, khususnya yaitu peternak. Selain itu, selain bekerja sama, kami juga bergotong royong dari awal mulai pembuatan kandang, perawatan cacing, hingga akhirnya menghasilkan panen cacing. Kiranya, kemudian ada program dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini. Untuk program hibah P2MD ini kita berikan bantuan 2 paket bibit cacing LR yang kita tebar untuk para peternak. Nanti dalam waktu 3 bulan ke depan dari 2 bibit ini akan bisa menjadi 8 paket bibit. Yang itu nanti akan disebarkan kepada semua anggota kelompok ternak. Kemudian masing-masing nanti akan mengelola sendiri di rumah dalam 3 bulan juga. Bulan keempat mereka masing-masing bisa panen sekitar 40 kilo cacing segar. Jadi 3 bulan penebaran, bulan keempat atau kelima kita lihat kondisi sudah bisa panen cacing segar. Setelah itu setiap bulannya bisa melakukan panen kurang lebih 40 kilo. Untuk 1 kilo cacing segarnya kita berikan harga 30.000, dipotong 3.000 untuk proses kami operasional. Kemana penjualannya? Penjualan nanti akan kami kumpulkan, kemudian kita jual pada industri jamu dan obat yang ada di Salatiga, sedang proses pengembangan juga di sana, maupun pada buyer lain yang memang memerlukan. Jenis cacingnya adalah cacing tanah, Lumbrecus rubellus atau LR. Sementara ini untuk jaringan yang ada di Dusun Getas ini kita baru mulai, kemudian sudah ada 1 yang berjalan, di Salatiga sudah ada, di Kudus, kemudian di Campur Salam Paraan. Harapan kami dengan mahasiswa kita melakukan dharma pengabdian masyarakat, terlebih adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa melalui usaha yang kreatif, anti mainstream, dan yang pasti mendatangkan Yang ketujuh, diambil sampai nanti terakhir dia akan tersisa nanti kita tampung di kolam yang sama untuk air air. Kalau nggak disopin, biar kami membawa. setelah melakukan pelatihan mengenai pengenalan cacing LR atau Lumbrecus rubellus yang diikuti oleh calon peternak cacing yang akan merawat atau melakukan ternak cacing. Dari kegiatan awal, kita membentuk satu kelompok yang terdiri dari 5 peternak. Yang selanjutnya, 5 peternak tersebut akan dipecah-pecah lagi hingga akan menggabungkan 5 peternak kembali. Dari pelatihan kemarin didapatkan untuk pembentukan kelompok yang pertama, didapatkan satu kelompok yang terdiri dari 5 peternak. Yang kemudian 3 bulan selanjutnya akan mengalami masa panen dan selanjutnya dilakukan rekrutmen baru sebanyak 5 peternak
lagi. Jadi untuk perekrutan kembali 5 orang peternak baru itu memakai hasil panen yang kemarin dan yang sudah ada. Lalu akan kita tunggu lagi melakukan perawatan selama 3 bulan. Lalu terus menerus selama 3 bulan itu akan dilakukan perekrutan kembali sejumlah 5 orang. Lanjut lagi 3 bulan kemudian, lalu berlanjut lagi. Itu menjadi program yang berkelanjutan. Kampung Cacing P2MD sukses jaya, yes yes yes. Selanjutnya, peningkatan pengetahuan keterampilan 80% dan terbentuknya komunitas. Selanjutnya, dari 3 bulan pertama sudah mulai ternak berkelompok yang berdoa. Yang sudah baik ditingkatkan lebih baik lagi gitu deh taraf ekonominya. Ini juga ngeling juga dengan program pemerintah yaitu pengentasan kemiskinan, karena kami kooperatif juga kerjasama dengan Pemda. Sekarang yang tinggi itu isunya adalah stunting bersama Bapak Ibu. Yang kedua adalah kemiskinan. Ini kami juga terlibat di situ. Ini kebetulan dari Bapaknya nggak hadir ya, Bu Eka. Nah ini kita juga bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk terlibat sesuai dengan bidang kita, itu ya Tridharma. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Eka Ratnawati, ini adalah dosen pembimbing P2M. Ya, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa dalam Tridharma ini kita punya program-program di mana program itu adalah untuk digunakan masyarakat atau dimanfaatkan masyarakat. Ini saya sampaikan ini program-program yang sudah berjalan. Ini juga Bu Eka, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eka, ini kreatif dan inisiatif gitu ya. Di samping ngajar, meneliti juga Bu Eka ini masih melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satu yang sudah dipasarkan ya Bu Eka itu adalah minyak kopi, Bapak Ibu. Minyak kopi itu kalau masyarakat kan tahunya kopi membuat hipertensi, membuat apa ya, hipertensi atau penyakit gitu ya. Ternyata setelah disuling dibuat minyaknya itu justru itu malah kebalikannya. Nanti lebih detail lagi adalah yang meneliti dan membuat ya istilahnya ya ini oleh Bu Eka gitu. Yang kedua adalah kita juga memproduksi Bapak Ibu Trisol Autan. Nah, kita memproduksi anti obat, bukan obat ya, spray anti nyamuk. Itu bahan dasarnya itu adalah dari limbah tembakau. Wah ini apalagi ini musim hujan ini, wah hidung kafe tembakaunya gitu ya. Nah itu kita manfaatkan untuk produk anti nyamuk gitu ya. Sudah, saya kok lupa nggak bawa contohnya ya, termasuk minyak ikan, minyak kopi ya nanti gue kayak gitu. Nah contoh-contoh itulah produk-produk kami. Itu yang nyata secara fisik, namun juga secara non fisik juga kita kerjasama dengan Pemda. Salah satunya adalah tadi program pengentasan kemiskinan, juga ada yang namanya program stunting. Ini adalah alhamdulillah kita bisa mengajukan program hibah dari Kementerian Dikti dan sudah turun sehingga kita membuat ini kandang cacing komunal. Ini adalah harapannya nanti adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kreatif, karena sekarang Temanggung juga programnya gitu ya Bu Susi gitu ya. Artinya adalah kalau dulu itu jual telur ya jual telur gedung gitu, enggak harganya kan waduh berapa tuh per kilonya. Sekarang kreatif dibuat apa ya, tripping itu juga sudah masih mainstream dia masih umum gitu, dibuat apa ya Bu, semua ada roti tar dari setelah dan seterusnya. Nah itu adalah kami sangat peduli dan kami ikut terlibat di situ. Harapannya adalah termasuk kampung cacing ini nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini. Nanti mungkin misalnya di sini nanti akan berkembang ke desa-desa yang lain. Harapannya juga syukur ini semuanya punya, karena kalau saya lihat itu kelihatannya sederhana banget gitu ya, cara yang penting punya lahan dan nanti bersama-sama lah ya dengan kami. Dan harapan saya adalah nanti dari Sikesnya Siwalunde juga tetap peduli
tidak sudah membuat kandang, masyarakat sudah membuat itu langsung ditinggal gitu saja ya. Kami tetap akan bertanggung jawab, termasuk nanti Bu Eka ini adalah nanti termasuk ke pemasarannya yang beda ya. Adalah sebagai petani dan peternak yang akan digunakan sebagai kandang cacing komunal tersebut. Lalu penduduk desa juga masih kesulitan dalam bidang ekonomi untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Hasil studi pendahuluan, ada sisa sayur, hasil pertanian dan kelembapan lingkungan ini berpotensi sebagai kelembapan kandang cacing komunal dan bisa menjadi dimanfaatkan sebagai ternak cacing. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Stikes Mistiwaluyo yang telah ikut membantu kami dalam upaya memberdayakan masyarakat desa. Tentunya ini kaitannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Nah, hal ini perlu ada tindak lanjut berikutnya, khususnya mengenai tentang bagaimana pengembangannya, bagaimana pemasarannya, atau ada proses-proses lain yang tentunya akan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya di dusun kami dan di Desa Bandung Ese, pada umumnya juga di masyarakat Kabupaten Temanggung. Karena ini tak lihat itu tampak sangat praktis, mudah dikerjakan dan bahan-bahan bisa didapat di lingkungan kita. Nah, ini yang tentunya kita juga akan jadi membantu program-program lain khususnya sama, karena kelihatannya makanannya juga nanti bisa dari sisa-sisa sayuran Pak yang kita fermentasi. Dengan demikian maka secara tidak langsung akan membantu mengatasi permasalahan sampah di desa kami. Jadi kelompok ini adalah sebagai percontohan. 3 bulan ke depan kelompok ini kita pecah, termasuk paket atau bibit cacingnya kita pecah ke individu kelompok bikin lagi, komunal lagi, dipecah lagi setiap bulan, sehingga nanti akhirnya tiap individu punya setidaknya 1 paket cacing. Lah ini tentunya akan menambah penghasilan tiap bulan. Kemudian pengembangan berikutnya saya berharap tidak hanya menjual cacing basah, tapi ada produk lain, ya tepung, atau tadi ada yang cerita bahwa tidak hanya cacing yang dipanen, tapi justru lendirnya itulah cacing tidak mati, lendirnya kita ambil untuk farmasi, itulah yang laku dijual. dan dari juga berpotensi uang digunakan. Selanjutnya, jika ada rintisan usaha peternak cacing Lumbus Lugarus atau cacing LR. Selanjutnya, manfaat ternak cacing LR ini adalah ramah lingkungan, perawatannya juga ada metode pelaksanaannya, ada pun tujuannya yaitu peningkatan yang awal dan skema ternak bibit untuk semua anggota 5 orang. Harusnya tulis besar Pak, betas gitu yang besar itu tadi. Tadi menyasar itu sampai ke sini ya Pak Andi ya. Jadi Stikesnya Siwaluyo ini adalah salah satu yang dapat hibah. Artinya adalah secara tidak langsung Stikesnya Siwaluyo kualitasnya adalah tidak dilakukan lagi. Perencanaan P2MD sebelum kami berpresentasi kemarin dan itu hasil hasilnya. Ini adalah video pendahuluan. Ada lokasi nasional yang masih banyak ditemukan juga di desa. Itu sambutan kepala desa. Kepada yang terhormat semua yang hadir dalam acara ini periode 2022-2022 berdasarkan kepercayaan masyarakat lebih baik dan kepada masyarakat yang menerima bantuan, semoga saja bisa mengubah kesadaran kita bersama bahwa ada banyak kesempatan
untuk menambah pendapatan keluarga. Ada banyak cara. Salah satu diantaranya adalah melalui komunitas peternak. Ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Jadi kalau kita lihat presentasi dari kawan-kawan dari Bukit tadi, estimasinya sampai dengan 7 bulan ya Pak. Kemudian untuk pemasaran, Pak. Pemasaran setelah panen selama Pemanenan cacing basah sesuai dengan SOP yang benar perawatan, satu orang peternak itu estimasi bisa mencapai 40 kilo per bulan. Setelah itu per bulan. harganya. Harga untuk 1 kilonya kami Rp30.000. Lumayan, Pak. Dipotong 3.000 ya Pak, dipotong 3.000. Jadi kita hanya butuh kekuatan jiwa atau kewirausahaannya dibuka supaya ini bisa maksimal dan bisa menambah kelompok-kelompok baru yang potensi ekonominya juga cukup luar biasa. Terima kasih Pak Bu Eka dan Pak Ketua Tugas dan serah terimakan dan cacing komunal di Tuntas Desa Banyuwangi Kecamatan Jeju kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Berikan sumbangsih untuk desa ini. Mudah-mudahan sumbangsih ini bisa maju terus, bisa berkembang Bapak, karena memang pendidikan itu salah satu daripada pegangan. Tidak hanya KKN, kalau KKN hanya 50 ya Pak, 50 hari. Sekarang bisa terus-menerus. Tolong Bapak, jangan dilepas dulu ya dengan Pak Anil. 5 kali berapa rumah, di situ nanti bisa untuk kritik layar bersama semuanya, yang kita semua hidup. Jadi tepung kalau 1 kilometer jika jarak. Kemudian nanti kita lihat kemampuan. Memang karena untuk industri jamu dan tiap bulan nanti sudah bisa panen terus menerus. Tempat ini kita isi 2 paket, kita sumbangkan pada terus nanti ini di kampung cacing ini di bawah bimbingan dosen yaitu ada Bu Eka Ratnawati. Nah, harapannya adalah dengan program pemberdayaan masyarakat desa ini atau P2M yang didukung oleh Kemendikbud dan di sebagian didanai dari Kemendikbud, ini bisa dikembangkan dengan baik sehingga meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, khususnya adalah masyarakat di tempat ini dan nanti akan meluas mungkin di desa yang lain. Intinya adalah justru inilah kepedulian mahasiswa terhadap pengabdian masyarakat khususnya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga saya sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada BEM dan Ketua Tim 2M Tikes Yesi Waluyo, dalam hal ini adalah Gesa Prihesti yang akan menjadi ketuanya di bawah bimbingan dari dosen pembimbing yaitu Bu Eka. Itu Pak, keterkaitan dengan program Merdeka Belajar Pak. Iya, MBKM ini sebenarnya macam-macam ya Pak, karena MBKM itu adalah supaya mahasiswa itu bisa langsung terjun di masyarakat atau di program studi yang lainnya gitu. Namun demikian, karena ini adalah pendidikan kesehatan sehingga MBKM ini sudah berjalan sebelum program ini ada itu sudah melakukan Pak MBKM itu. Setelah teori selesai mereka akan praktek di rumah sakit. Nah, kegiatan ini adalah salah satu sisi dari pengabdian masyarakat Pak. Jadi bisa dikatakan MBKM juga bisa gitu Pak, di samping pengabdian masyarakat gitu. tapi memang perlu sekian pemain Bisa juga giat dalam hal itu. Dan tidak arif dan tidak bijaksana kita belum mendengarkan dari kelompok ternak ini tapi tidak jalan. Nah ini kita tanteng bersama menikmati tekad dan keyakinan dari ketua kelompok ternak mewakili kelompok ternak di sini. Bapak semua tentu saja
Dukung Pak Lurah yang sangat mudah, caranya mudah, gubernurnya mudah. Lebih semangat dari yang tua mestinya gitu Pak ya. Nah, untuk pemberdayaan, untuk hal-hal yang lebih positif, lebih mengarah ke masyarakat, saya kira Bapak-bapak berangkat ada perencanaan di sini, komplit, siap dukung. Ande, ini kan program percobaan. Kalau memang itu menguntungkan, kenapa tidak dicoba atau dikembangkan? Kita wujudkan masyarakat Bandung Gede yang sejahtera, mungkin dengan dibantu atau ini walaupun sambilan bisa meningkatkan taraf ekonomi yang ada di Bandung Gede. Kampung Cacing P2MD. Sukses! Terus menerus ke sini loh, amin amin. Oh gitu. Oh iya, penyemangat dari teman-teman itu semua. Nah, harapannya juga bukan hanya ini saja, tapi nanti tetap monitor. Ini juga, sudah terbentuk gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang support atau mengawal, intinya tetap semangat gitu ya. Dan ini adalah membawa nama baik kita di Muslim Warrior terutama sudah dikenakan di masyarakat juga. Yang terutama di pengawalan SDM dan sebagainya sampai di Tiga si Waluyo kreatif.